Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa, saya dan agama masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, untuk sekarang kita refleksi dulu. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Jangan ketawa. Itu ketawa. Kita harus normal. Nah, tarik nafasnya dalam-dalam. Terus pejamkan nafas. Relax. Bayangkan ilmu sedang mengalir ke tubuh kalian. Jangan kata aku dengan Nah, pikirkan satu kata yang mewakili ekspresi kalian. Pikirkan satu kata yang mewakili ekspresi kalian pada kali ini. Mungkin senang atau mungkin kecewa, soalnya masnya pendek. Bahaya. Pejamkan mata. Oke. Silahkan buka. Saya bakal tanya satu kata yang mewakili ekspresi kalian. Mulai dari antum. Satu kata. Ya. Senang. Antum. Oke. Terus lagi ya. Senang. Ya terserah yang mewakili ekspresi kamu hari ini. Mungkin masih sedih, ataupun masih galau, masih apa ekspresinya baik? Bahagia, oke. Apa yang bahagia? Senang, bahagia. Aku tahu. Bahagia. Sangat. Kamu. Asyik. Senang. Senang. Udah senang soal. Senang. Sebenarnya mayoritas senang ya. Mayoritas senang berarti. Kedepan di sini kita bakal belajar tentang cerpen. Tahu nggak cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya iya tahu lu pelajarannya. Nah, apa sih yang bakal kita pelajarin? Terus apa aja yang bakal kita kulik hari ini? Apa aja yang kita jabarkan? Nah, pada hari ini kita bakal menjabarkan teks cerpen itu apa? Kemudian unsur-unsurnya apa? Ciri-cirinya apa? Terus emosional yang ada di cerpen itu apa? Kemudian gimana sih perumahannya ada di sebuah cerpen? Oke, ini ada soal bikin sebelum kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke soal pertama. Dengarkan baik-baik. Oke, kucing kalian sedang sebuah janji, itu judulnya. Raffi dikenal sebagai anak yang kurang bertanggung jawab. Ia sering menunda mengerjakan tugas dan jarang merapikan kamarnya. Suatu hari ia menemukan seekor anak kucing orek yang terluka, lalu membawanya pulang untuk dirawat. Saudara langsung lupa memberi makan kucing itu karena terlalu lama bermain game. Saat melihat kucingnya itu lemas, ia merasa sangat bersalah. Sejak saat itu, Raffi berusaha menjadi lebih bertanggung jawab dan rajin dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaannya, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Kucing orek, Raffi, Kata dulu nih, coba yang kaki mana? Kaki, tangan. Kaki. Allah. Oke, kucing orek. Coba kartu. Jawabannya Raffi. Iya, Raffi. Karena yang pertama itu yang diucapkan itu adalah Raffi dikenal bla 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 bla. Oke, salah satu juga bagaimana sifat Raffi pada awal cerita. Gimana? Tidak bertanggung jawab. Ada lagi? Malas. Ada lagi? Very good. Benar. That's right. Itu benar. Karena awal tulisannya itu gini. Tapi dikenal sebagai anak yang kurang bertanggung jawab. Nice. Ia sering mengerjakan tugas dan jarang merapikan kamarnya. Pemalas. Nah, itu benar. Kita lanjut ke soal 3.
Bagaimana perasaan Raffi saat lihat kucingnya lemas? Kok kamu cuma nih tadi? Masa salah? Kemudian enak ya. Kemudian pulang nonton betul. Jangan keluar kamu. Ya, ada lagi. Oke, itu benar. Pertama dia itu bersalah. Kemudian dia bertanggung jawab. Kemudian memberi makan si kucing. Nih, pertanyaannya ini. Tapi lu memberi makan kucing itu karena terlalu lama bermain game. Saat kucingnya lemah, dia merasa sangat bersalah. Benar. Kemudian, tapi berusaha menjadi lebih tanggung jawab dan rajin dalam menjalankan tugasnya. Oke, soal tiga udah. Kita soal keempat. Apa perubahan yang terjadi pada diri Raffi? Perubahan yang terjadi pada diri Raffi setelah mengetahui itu dia itu bersalah. Kemudian apa? Perubahan yang terjadi pada Raffi. Tadi udah disinggung. Menjadi lebih bertanggung jawab dan rajin. Terus apa lagi? Jawaban jangan saya nggak bakal ngebunuh kalian yang salah kok ya Allah. Jangan selain bertanggung jawab dan menjadi yang lebih rajin, dia itu juga apa? Dalam menjalankan tugasnya dia lebih kompeten. Kayak gitu. Benar-benar itu tadi yang disampaikan. Kemudian kita masuk ke tahun kelima. Apa pekerjaan atau nanti dapat diambil dari cerita tersebut? Oke, kita ambil dari sini dulu. Jawabannya apa? Soalnya apa pesan atau amalan yang akan diambil dari cerita tersebut? Amalmu yang bisa diambil. Jangan diulang nice. Kemudian apa lagi? Belajar bertanggung jawab dan kompeten. Iya, betul. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Oke, di sini saya ada LKP data, LKP data. Lembaga kerja serta didik. Jadi kalian itu adalah peserta yang bakal saya review. Ya. Betul. Oke, kita masuk ke materi yang langsung. Oke, fokus ke saya. Ini bagus saya. Oke, teks cerpen itu adalah sebuah karya prosa. Karya prosa itu apa? Karya yang bersifat tertulis maupun acting ya. Nah, salah satu contoh teks prosa itu adalah cerpen. Sebenarnya adalah di teks prosa itu novel, tetapi pada kali ini kita akan bahas teks cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek yang habis dalam sekali minggu. Dalam artian ini adalah teks yang hanya kita cukup duduk aja, kita duduk baca, kemudian nggak lama, kemudian kita udah selesai. Berbeda dengan misal novel. Ini misal contoh, misal novel. Novel ini berundang-undang, ya kan? Jadi nggak bisa kita sekali duduk revisitnya nggak bisa. Ya, kita lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu adalah kata relatif sedikit. Beda dengan novel. Misal nih, novel itu lebih banyak. Tetapi kalau misalnya cerpen itu lebih sedikit. Kayak tadi, contohnya tadi kita bahas cuman misal 2 paragraf bisa. Kemudian cuma 1 lembar. Kemudian hanya 1.500 kata itu bisa disebut cerpen. Berbeda dengan novel itu minimal 50.000 kata. Itu novel. Kemudian yang kedua, berfokus pada satu peristiwa konflik utama. Nah, kalau cerpen ini hanya memiliki satu topik atau satu masalah yang kemudian udah selesai, dia udah ceritanya habis. Berbeda dengan misal, contohnya ke novel. Novel ini memiliki konflik masalah yang kompleks, yang sangat lebih lengkap daripada cerpen.
Misal nih, novel itu pasti permasalahannya banyak. Kayak di sinetron Indonesia. Iya enggak? Jangan nonton Indonesia ya. Oke. Jadi kita lanjut ke poin ketiga. Memiliki sedikit tokoh dan karakter. Nah, kayak tadi yang sudah kita bahas yang pertama itu, tokohnya siapa dalam cerpen tadi? Ratu sama Musimora. Dan cuma itu. Kalau misalnya dalam novel, ini saya berbandingannya novel karena apa? Karena novel itu lebih kompleks. Novel itu tokohnya lebih banyak dan lebih detail, lebih lengkap dan memiliki karakter-karakter yang berbeda. Kalau misalnya dalam cerpen itu digambarkan hanya sederhana, di alur kemudian di akhir udah selesai, kayak gitu aja. Walaupun ada konflik, tetapi konfliknya itu nggak besar, hanya sederhana. Kalau ada yang besar, kemudian pasti di akhirnya itu diselesaikan dengan cara sederhana. Yang keempat, menggunakan bahasa yang menarik dan imajinatif. Nah, di sini kekuatan cerpen. Kekuatan cerpen ini memajukan bahasa-bahasa yang imajinatif, sehingga di setiap pembaca itu memiliki imajinasi yang berbeda. Kayak yang belakang, boleh ya sampai dong. Nah, sehingga dalam pembacaannya novel sama cerpen itu berbeda. Misalnya novel kalau misalnya dibacanya yang sekali itu kita nggak bisa habis, dan imajinasinya pasti bakal berbeda di setiap. Misalnya udah tutup, baca selesai tutup, besoknya pasti imajinasinya berbeda dengan misal cerpen. Cerpen ini imajinasinya itu satu, tapi mampu membuat kita itu terprovokasi isi daripada novel cerpen tersebut. Oke, dan kelima, mengandung kesan atau amanat bagi pembaca. Nah, kayak tadi amanat itu atau kode lah kita bisa ambil kode atau amanat yang ada pada cerita. Nah, contohnya tadi amanatnya itu kita harus apa? Bermanfaatan ya. Jadi yang bakal yang cerpen tadi. Tadi amanatnya apa? Nah, harus bertanggung jawab, jangan malas-malasan. Nah, itu salah satu contoh ciri-ciri cerpen. Itu lebih banyak daripada novel. Yang kedua, ini kemudian lanjut struktur teks cerpen. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Di orientasi ini, si penulis mengenalkan tokoh-tokohnya, kemudian karakter-karakternya, kemudian latar ataupun suasana yang ada pada cerita. Yang kedua, itu ada kemunculan konflik. Nah, di konflik ini, konflik itu apa? Masalah itu bisa diselesaikan enggak? Nah, setelah ada konflik di dalam cerita tersebut, pastinya bakal ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu dalam melalui resolusi. Kalau cerpen namanya resolusi. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaian itu berbagai macam. Tidak semuanya diselesaikan dengan cara sederhana, tapi ada juga cara-cara yang panas dalam pengemasan bahasa yang imajinatif pada cerpen. Yang terakhir, nah ini kode itu amanah. Kayak tadi di awal ya, amanah. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, tentunya dalam pembuatan cerpen itu ada namanya tema. Tema ini adalah kalau misalnya kita mengambil tema pedulian, misalnya. Kemudian judulnya tentang peduli kita pada bukan tahu untuk. Karena temanya peduli. Kemudian kita yang gagasan utama pada cerita tersebut apa? Kayak gitu. Kemudian yang kedua tokoh dan penukaran perilaku cerita. Nah, penukaran ini ada antagonis dan protagonis. Protagonis itu apa? Tokoh yang apa? Protagonis pro. Tokoh yang baik. Kalau antagonis jahat, buruk, demikian. Oke, kemudian ada protagonis. Protagonis itu apa? Tokoh pelengkap, orang ketiga. Oke, kita lanjut ke alur. Ini bisa benar ya. Nah, alur di cerpen itu relatif maju deh. Berbeda dengan novel. Novel itu bisa mundur, bisa maju, campuran. Tetapi dalam cerpen itu mayoritas
Perlawanan itu maju. Kayak gitu ya. Kemudian mata. Nah, mata tempat waktu dicerpen itu hanya satu. Satu ini dalam artian hanya di tempat yang sama. Hanya di tempat yang sama. Tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah, masih dalam lingkup misal kota yang sama. Kemudian yang kedua, sudut pandang. Nah, sudut pandang yang disampaikan cerpen ini bisa melalui aku. Kemudian melalui sudut orang ketiga, mengetahui segala aspek yang ada di cerpen misalnya. Aku berjalan kaki melalui lorong waktu sehingga aku tak tahu bagaimana cara mencintai satu kayak itu sudut pandang aku. Tapi kalau sudut pandang mereka, sudut pandang orang tiga, misal contoh apa ya? Nah, Irfan berjalan pada waktu sehingga dia tahu bagaimana mengulurkan tangannya untuk membantu seorang ibu. Nah, kemudian di sudut pandang orang tiga, tahu juga orang lain itu masih apa. Pokoknya sudut pandang orang tiga itu serba tahu apa yang dicerita. Nah, kemudian kita masuk ke amanat. Nah, amanatnya adalah pesan moral. Pesan moral itu adalah nilai-nilai yang ada pada novel tersebut, cerpen tersebut. Nah, jenis-jenis ekspresi yang tadi kalian sebutkan itu cuma senang, bahagia gitu kan. Padahal dalam cerpen itu kompleks, bukan cuma bahagia, senang sedikit. Nih, yang pertama bahagia. Itu perasaan senang, gembira, bahasa definisinya lah kalian pasti tahu. Kedua sedih. Nah, sedih ini ada merasa kecewa, kemudian karena kehilangan, tapi yang lain sebagainya. Marah, ekspresi takut. Kemudian kecewa. Kemudian bangga. Oke, kemudian kita lanjut ke cemas. Nah, cemas ini lebih kepada oke, ada yang pernah merasa cemas ya? Cemas, gelisah, lanjut ke terhajut. Saya dari cinta dan kasih sayang. Itu ya salah satu juga untuk ekspresi. Nah, kita masuk ke kaidah, ke pembahasan yang ada pada seperti. Nah, kata ganti orang atau pelaku. Salah satu contohnya dia, mereka. Kalau aku itu bukan kata ganti. Dia, mereka, iya, kayak gitu ya. Kemudian konjungsi kronologis untuk menunjukkan urutan peristiwa. Nah, konjungsi ini adalah konjungsi misal contoh ya, di, ke, kayak gitu. Misal Azza sedang berjalan kaki ke madrasah dengan menggunakan tas lempang yang ia letakkan di bahunya. Lalu, nah ini ada lagi lalu ia setelah sampai ke madrasah, ia menyiapkan alat tulis. Kemudian ada ini kemudian kayak gitu. Nah, di sini yang ketiga, kerja tindakan untuk menggambarkan aktivitas tokoh. Nah, karena kerja ini salah satunya menggambar, menulis, apa lagi? Menggambar, lukis, apa lagi belajar? Membaca, memakna, menggunakan, menyampaikan, kayak gitu ya contohnya. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.